Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswidian Kurniawan Segenta, dari jurusan Multimedia Broadcasting PSDKU Sumeneb. Jadi di video kali ini saya akan memberikan sebuah presentasi tentang proses pembuatan berita di TV. Tugas ini adalah tugas mata kuliah jurnalistik dosen pengampu Bapak Denny. Nah, jadi proses pembuatan berita ini yang pertama kita lakukan adalah mulai dari menyiapkan peralatan seperti komputer, kamera, baterai, tripod, earphone, kaset, lighting, filter, AVID, hardware. Nah, yang pertama, komputer. Nah, komputer di sini terbagi dalam dua fungsi utama, yaitu untuk pencarian data dan untuk editing. Nah, spesifikasi yang digunakan sangat berbeda jauh. Komputer untuk pencarian data hanya membutuhkan spesifikasi komputer yang tidak terlalu high-end. Nah, namun komputer untuk editing menggunakan spesifikasi high-end. Perbedaan keduanya sangat kentara dalam kapasitas RAM. Nah, dan VGA yang digunakan. Beberapa kameramen mengistilahkan bahwa kamera merupakan istri kedua setiap kegiatan peliputan. Nah, setelah itu ada baterai, yaitu baterai yang berfungsi dalam proses produksi, memegang peranan penting. Tidak terbayangkan bagaimana jika melakukan liputan, lalu kameranya itu mati karena tidak ada baterai. Nah, yang selanjutnya ada tripod. Nah, tripod ini berfungsi untuk kestabilan gambar sehingga penonton itu tidak merasa pusing saat menonton. Nah, ketika melihat hasil liputan tersebut, meski ada teknik lain tanpa menggunakan tripod yang dikenal dengan sebutan handheld, namun demikian para kameramen profesional lebih menggunakan tripod jika peliputan di tempat, terkecuali dalam peliputan tertentu yang setidaknya tidak memungkinkan seperti peliputan perang, demonstrasi, dan juga lain-lainnya. Terus yang selanjutnya ada earphone. Earphone ini memiliki peranan yang vital juga dalam peliputan. Alat ini digunakan untuk melaksanakan cek sepanjang liputan. Apakah liputan yang dilakukan sudah memiliki kualitas video yang baik? Dan juga earphone juga dapat digunakan untuk mengontrol level suara dari liputan. Nah, dalam proses peliputan berita, kaset menjadi tumpuan di mana seluruh data hasil liputan dalam bentuk audiovisual tersimpan di dalamnya. Lalu ada pencahayaan atau lighting. Nah, ini mempengaruhi kualitas gambar yang ditayangkan. Oleh karena itu, lighting yang tepat akan menghasilkan gambar yang baik. Dan ketika seorang kameramen menggunakan pencahayaan buatan, hal penting yang perlu dibawa adalah filter. Nah, filter ini berguna untuk mengurangi level cahaya sehingga tidak terlalu over dalam peliputannya. Lalu berikutnya ada proses editing. Nah, tentunya menggunakan peralatan lebih dari kata cukup. Karena dalam proses editing ini hasil berupa kualitas gambar sangat ditentukan. Ada bermacam-macam software yang digunakan seperti AVID, Adobe Premiere Pro, Vegas, dan sebagainya. Nah, lalu untuk AVID ini, software ini memerlukan hardware juga untuk proses editornya. Nah, dan sebagainya setelah menyiapkan semua peralatan yang kita butuhkan, kita mencari tahu sumber informasi yang kita dapat. Apakah informasi berita ini dapat dari media sosial atau kejadiannya terjadi langsung di hadapan mata kita, seperti contohnya kecelakaan dua sepeda motor dengan truk yang menewaskan satu korban. Nah, dari kejadian ini kita tahu dari mana informasi awalnya. Apakah kita tahu dari media sosial atau kita yang tahu sendiri karena ada di lokasi tersebut. Nah, lalu yang ketiga, kita mencari tahu keadaan detailnya atau
paling rinci. Nah, seperti apa kepada sanksi yang melihat seperti contoh kecelakaan tadi, kita harus mencari tahu kronologi kejadiannya seperti apa awal mulanya kepada saksi mata yang langsung melihat peristiwa itu. Nah, selanjutnya kita checklist audio visual, di mana kita di sini merujuk kepada penggunaan komponen suara yaitu audio dan komponen gambar atau visual yang bagus dan sangat jernih, dan dibutuhkan beberapa peralatan untuk dapat menyajikan berita yang kita inginkan. Nah, setelah itu tahap selanjutnya yaitu script writer, di mana orang yang bertugas menulis naskah siaran itu dibacakan oleh penyiar, atau lebih spesifikasinya yang membuat naskah siaran dibutuhkan selama program acara radio berlangsung. Nah, tugas scriptwriter ini adalah menulis naskah bukan asal-asalan, tapi dia menulis naskah berita dengan referensi yang sudah diterapkan untuk disiarkan nantinya. Lalu ada tahap berikutnya yaitu editing. Lalu ada tahap berikutnya yaitu editing, di mana dalam editing ini kita akan menggerakkan dan menata sebuah video shoot atau hasil rekaman gambar menjadi satu rekaman yang baru dan enak dilihat, di mana dalam proses editing ini terdapat titling, color correction, dan sound mixing. Dan selanjutnya adalah gatekeeper, yaitu penyeleksi informasi. Sebagaimana diketahui, komunikasi massa dijalankan oleh beberapa orang organisasi media massa. Mereka inilah yang akan menyeleksi setiap informasi yang disebarkan kepada masyarakat. Nah, yang terakhir ini adalah tahap terakhir setelah berita yang kita ambil lulus dan gatekeeper, maka berita kita siap untuk ditayangkan dan dipertontonkan kepada masyarakat. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari proses pembuatan berita TV yang saya ketahui. Kurang lebihnya jika ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.